Diam adalah solusi atau cara yang digunakan Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur di dalam menyelesaikan setiap. Kali ini ada yang beda di Jawa Timur. Sang Gubernur Ibu Khofifah yang sangat santun, banyak kritikan. Dibanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, sang maestronya Jawa Barat, singanya Pajajaran pada saat ini, Ibu Khofifah sangat-sangat dikritik tajam oleh berbagai warga di Jawa Timur. Yang paling aneh, yang sangat luar biasa, ketika koruptor sangat marak di Jawa Timur, entah itu dari DPRD atau manapun, Bu Khofifah selama ini masih diam. Apakah nanti memancing sangat langsung disikat oleh Ibu Khofifah? Kita tidak tahu, kita belum tahu, karena saat ini Ibu Khofifah sedang berangkat haji. Kita tunggu apakah action yang akan dilakukan Ibu Khofifah setelah mengetahui kadar koruptor yang sangat marak di Jawa Timur saat ini. Kita lihat videonya. Diam adalah solusi atau cara yang digunakan Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur di dalam menyelesaikan setiap persoalan besar. Terbukti begitu banyak kasus besar, peristiwa penting di sekitarnya, beliau diam seribu bahasa. Seperti korupsi di lingkup DPR Provinsi Jawa Timur, beliau diam. Kemudian adanya kredit fiktif di Bank Jatim hampir 0,5 triliun, beliau diam. Padahal gubernur adalah otoritas penting untuk Bank Jatim, beliau tetap diam. Yang terakhir adanya gugatan masyarakat Jawa Timur, baik melalui pengadilan ataupun melalui media sosial. Permintaan masyarakat Jawa Timur agar Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, memberi kebijakan penghapusan pajak, penghapusan denda, penghapusan biaya mutasi, tapi beliau diam. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa Bu Khofifah ini kalau menyelesaikan setiap persoalan hanya dengan diam. Silent is gold. Menyelesaikan agar masyarakat lupa dengan sendirinya. Masyarakat tidak akan pernah lupa apa yang terjadi di depannya, apalagi masyarakat Jawa Timur. Ibu boleh diam, tapi kami masyarakat Jawa Timur akan terus memantau, terus mengawal setiap kasus di Jawa Timur yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan video ini bisa mengingatkan Ibu Khofifah. Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri Presiden, iki suarane. Kenapa harus nunggu 4 hari? Pertanyaannya, itu pertama dia pergi. Ini satu kali dia pergi ke Dispenduk, diblokir. Yang kedua buka lagi Dispenduk, blokir. Yang ketiga EKTP, buka lagi. Foto, ambil lagi 4 kali dia harus ngurusin ini. Kesini itu. Gak masuk akal kan? Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini bobrok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Kamu kan terima datanya itu dari DKP. Kenapa harus kembali lagi? Kalau ini oke, kalau ini ada justisi, mana sekarang anumu? Nggak bisa, oke, tolak, selesaikan dulu. Tapi yang nggak bisa itu kan bisa langsung foto, langsung ke sini. Sehingga orang nggak perlu datang-datang lagi ke sini. Ini birokrasi banget. Untuk apa dibuat elektronik? Itu kayak gitu, coba keterlaluan itu. Berapa orang harus keluar uang itu untuk riwa hari ini ke sini. Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Coba sekarang betapa kasihannya orang bawa anaknya ke sini, naik demo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya, soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Ngerti enggak? Dosa kita nih, ya seorang itu. Dosa loh kalian. Iya kalau nggak ada apa-apa di jalan, kalau ada apa-apa. Satu itu, kemudian yang ngurus, dia nggak kerja, yang harian gajinya dipotong dia, sehari 30.000. Siapa yang ngasih makan keluarganya kalau dipotong itu? Tolonglah pikirkan itu. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi.
Kalau sama, nggak ada gunanya itu elektronik. Jadi tolonglah jangan rasa dirinya paling bisa, paling ngerti. Jangan sok pinter. Akhirnya orang lain yang rugi karena kita sok pinter, sok ngerti, sok kuasa. Konyol bener ini. Kalau elektronik kayak gitu. Konyol, Pol. Aku mau hari ini dibetulkan, aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Aku nggak mau lagi besok. Hovifah, saya kenal baik. Cukup dekat saya dengan beliau. Hovifah adalah salah satu putra terbaik bangsa. Beliau orang yang ikhlas. Beliau itu orang yang luar biasa. Kang Deddy Mulyadi, saya juga kenal baik dengan beliau. Saya juga cukup dekat dengan beliau. Dan ini yang paling saya suka dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak sombong dia. Tidak sombong ya. Tidak sombong. Meskipun beliau sekarang lagi di atas angin ya. Saya kalau WA dibalas pasti. Dan kalau saya telepon mesti diangkat. Kalaupun dia lagi sibuk pasti nanti telepon balik. Seperti itu ya Pak? Iya. Dan itu sebenarnya termasuk cermin kepribadian seseorang. Menurut saya ya. Ya, ya. Kang Deddy Mulyadi itu cermin dari orang yang cenderung memperhatikan orang lain. Ya. Peduli pada orang lain. Betul Pak. Seperti itulah sebenarnya seorang pemimpin. Saya banyak kenal pejabat-pejabat itu banyak saya. Tapi kalau ditelepon gak diangkat, di WA gak dibalas, gak ada bel balik. Itu banyak sekali pejabat-pejabat yang sombong. Paling nanti kalau dia butuh ya baru dia datang. Iya Pak. Teman-teman, kabar terbaru dari Jawa Barat, duduk teko Jawa Timur. Jawa Barat, Deddy Mulyadi membuat kebijakan setelah memasukkan anak-anak yang dianggap nakal, yang suka mabuk-mabukan, yang berani dengan orang tua, dimasukkan ke barak, dilatih kepemimpinan, dilatih wawasan kebangsaan, dilatih akhlak yang baik. Gebrakan terbarunya membuat jam malam. Jadi anak sekolah tidak boleh keluar rumah di atas jam 9 malam. Jam 9 sampai jam 4 pagi. Kita tahu di jalanan kalau hari Jumat malam, kalau malam minggu itu banyak di Surabaya, misalnya di Jalan Kenjeran, anak kebut-kebutan. Dan itu jam 11, jam 1, jam 2, jam 3. Saya kadang-kadang kalau lihat iki loh, apa gak duwe wong tua, orang tuanya apa tidak mencari anaknya, kok bisa anak laki-laki, anak muda-muda, perempuan duduk-duduk di pinggir jalan nonton kebut-kebutan. Tentu kebijakan pengaturan jam malam bagi siswa SD, SMP, SMA supaya tidak keluar malam ya disambut sukacita oleh warga Jawa Barat. Ini kebijakan yang bagus supaya anak-anak siswa ini lebih banyak tinggal di rumah. Kalau malam sudah istirahat, waktunya tidur, besok pagi sekolah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Jawa Timur, bro? Ya apa iki Hovifah? Mana gebrakanmu? Mana program-program 100 harimu? Katanya tidak mau dibanding-bandingkan dengan KDM. Punya cara tersendiri. Terus caramu apa? Membuat anak-anak yang diduga nakal supaya menjadi baik, supaya akhlaknya bagus. Caramu bagaimana? Ayo teman-teman, silahkan komentar apakah kalian setuju dengan gebrakan jam malam buat anak-anak siswa di Jawa Barat.
Terus apa komentarmu terhadap kondisi anak-anak yang suka keluar malam siswa ini? Apakah perlu juga diberlakukan jam malam seperti di Jawa Barat? Kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Halo, Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah yang terhormat. Kuwi lho rakyatmu padha bengok-bengok nyeluki sampean, Bu. Sampean kok nggak respon to, Bu? Nggak respon. Kenapa, Bu? Rakyat ki nggak kepengin dimuanjang, no enggak lho, Bu. Enggak. Saiki ngene lho, Bu. Cuman minta hapus tunggakan pajak karo dendanya. Mari ngono 2025 iki wis dikongkon bayar ngono lho, Bu, sesuai mbek aturan ngono lho, Bu. Enggak boleh negara ki bangkrut, no enggak. Dengan mengambil kebijakan seperti itu kayak Gubernur Jawa Barat ngono dan lain-lain seperti itu, enggak, Indonesia enggak katanya bangkrut, no ora, Bu. Kayak kadek moro gajine sampeyan ki mau melorot di melorot dikurangi, no ora, Bu. Indonesia ki sugih, Bu. Rakyat Indonesia ki yo ngerti, Bu, sing dikorupsi ki triliunan ki yo ngerti, Bu. Prasaku lek katene gur nyenengne rakyat sithik, no angel. Tapi lek masalah korupsi, padha meneng tok raruh kabeh. Ayo, Bu, ambil kebijakan, Bu. Jangan sampai kita ki sebagai rakyat ki kita kesabaran iki habis. Ngono lho. Ibu ki dipilih dengan rakyat 2 periode lho, Bu. Gak gemen-gemen lho. Aja tok gak ngerti, tok gak ero. Saya dari Banyuwangi, Bu. Jawa Timur, Bu. Ayo ambil gebrakan. Ora lek bangkrut, no ora. Nerokne Jawa Barat ngono kae lho. Kenapa kono bisa kok kene nggak bisa? Kenapa, Bu? Apa alasan Ibu? Yang jelas ki mesti rakyat yang ngiri, meri. Kono bisa Jawa Barat kok kene nggak bisa. Ngono lho, Bu. Ya jelas meri lah. Ayolah, Bu, berpihak kepada rakyat sehingga kayak aku sih nggak memilih sampean ki, sehingga aku bisa berkata nyesel aku ya kok nggak milih Bu Khofifah sedari dulu gitu. Ngono lho, Bu. Nyesel aku ya. Ngono lho, Bu. Bikin saya ini menyesal ngono lho, Bu. Kalau Ibu membuat kebijakan sesuai karo Kang Deddy Mulyadi, aku akan minta maaf. Pagi. Perbandingan yang sangat-sangat amatlah tajam dari Gubernur Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Barat. Kenapa bisa seperti itu? Pasti karena di Jawa Barat ini sang maestronya Pajajaran, singanya Jawa Barat saat ini tak henti-hentinya mengambil andil jika ada 1 ataupun 2 ataupun banyak seorang koruptor di Jawa Barat, pasti sikat habis. Itulah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur yang sangat membanggakan saat ini. Pasti semua warga dimanapun berada, kalau ada koruptor, perbandingannya langsung menuju arah ke Jawa Barat. Kenapa? Karena sang maestro tidak mau langsung sikat tanpa pandang bulu, siapapun itu dilawan. Top, luar biasa. Itu yang sangat disegani semua, bahkan ditiru, termasuk Gubernur Maluku Utara yang sangatlah cantik, Bu Shirley Juanda. Tidak ada kata-kata maaf. Bahkan bedanya Bu Shirley itu secara garis lurus ngomongnya santun, elegan, luar biasa. Barang siapa yang mengambil, tolong dikembalikan. Begitu kurang lebihnya Bu Shirley kalau ngomong pada waktu aku lihat video kepada seorang koruptor. Kalau Kang Deddy enggak, melotot, memerah wajahnya, sangat emosional. Karena apa? Itulah tanda beliau tidak mau ada koruptor di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi, singanya Pajajaran, singanya Jawa Barat pada waktu ini. Bagaimana tidak, Bos? Bagaimana tidak? Saya saja pribadi terus terang yang lihat seorang koruptor di dalam lingkup suatu pemerintahan kok dibiarkan
Siapa yang tidak emosi? Siapa? Kalau kita bisa mengadili sendiri di sana, pasti warga, bukan cuma saya yakin, pasti semua warga ingin mengadilinya, entah memarahinya, entah langsung memecatnya tanpa sopan santun, tanpa intinya tanpa pandang bulu. Kelihat terbukti koruptor, sikat. Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi. Itulah kenapa warga Jawa Timur kepingin banget Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Salah satunya termasuk ini masalahnya. Seorang koruptor selama ini di Jawa Timur masih didiamkan. Bukan berarti Ibu Khofifah tidak bertindak ya. Ingat, mungkin masih dibiarkan, tapi tunggu nanti jam tayangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.